Apa lagi deh ini masuk? GG, masih berani kau munculkan mata hidungmu di sini? Dan soal uang yang 100-an juta itu, kan kalian tahunya ratusan juta. Sedangkan yang saya ambil 375 juta. Itu semua karena saya mau uang, Kak. Saya mau kaya, saya mau hidup mewah, yang berenang di emas, bersayapkan uang kertas. Oh, jadi selama ini kau dalangnya? Subscribe. Cafi comeback. Selamat datang di channel YouTube Chandra Dewi Official. Hai guys, selamat hari Selasa. Buat kamu yang serba salah. Yang salah disalah. Hus, Alda ini sudah sudah terjadi juga terus lagi masalah-salahkan. Guys, kalian pasti sudah nonton kan konten kita yang kemarin. Di situ kalian bisa menyimpulkan sendiri. Jujur, saya sebagai bosnya Gege sekaligus kakaknya Gege yang benar-benar saya sudah anggap Gege itu sebagai adik saya sendiri. Dia tega nusuk saya dari belakang. Dia tega mengkhianati saya, tega mengecewakan saya. Saya juga benar-benar tidak nyangka dia bisa melakukan hal sekeji itu. Hal yang benar-benar jahat, kejam. Tapi jujur sih, orang yang jahat selama ini yang pernah saya kenal, dia orang yang terjahat. Karena coba kalian bayangkan, masa dia mau ambil alih perusahaan? Semuanya. Dia mau balik nama perusahaan tanpa sepengetahuan saya. Untungnya notaris itu nelpon saya loh. Karena tidak semudah itu untuk membalikkan akta perusahaan. Iya, sudah pasti harus perizinan dari kakak juga. Iyalah. Betul-betul sakit sekali hatiku dikasih begitu sama Gege. Sabar kak. Tapi dia begitu ya? Itulah, tapi untungnya belum sampai ke tahap itu. Ya, harusnya dia berpikir juga sih, tidak semudah itu kok mau membalikan namanya kakak. Ya, namanya juga orang kalau sudah serakah Kak Dewi, apapun bisa dia lakukan tanpa ada berpikir begitu. Kayak lancang sekali dia. Kayak dikasih hati dan minta jantung, dikasih kakak kepercayaan, dia mau jadi yang punya perusahaan. Orang yang tidak tahu terima kasih sih, betul-betul tidak ada rasa terima kasihnya sedikit pun. Itu kan yang selama ini kakak bela-bela Kak Dewi ini. Dia tidak buka matanya lebar-lebar. Karena memang yang terlihat jahat depan mata itu kan kamu dua kok dengan Lisa. Ya kan namanya juga kan kita tidak tahu, yang belum tentu baik di depan, taunya di belakang malah sejahat itu, malah melebihi orang yang kita lihat jahat kayak kamu misalnya. Itu sudah namanya serigala berbulu domba. Kan dia terlihat manis sekali di luar. Tapi aslinya ternyata begitu. Saya kaget sih buat dengar ceritanya kamu ini kemarin. Ya sih, nanti dia kedondong juga. Iya Kak, Lisa juga meminta maaf Kak sama Kak Chan, sama tim yang lain. Lisa sadar, Lisa udah banyak bikin kekacauan di kantor ini. Dari pertama datang, masuk di kantor ini, udah bikin kekacauan. Tapi semua itu Lisa lakukan bukan tanpa sebab Kak. Emang dari awal Lisa udah tahu niat busuknya Gege. Lisa dengar sendiri. Dia bahkan sempat ajak Lisa buat ikut sama dia Kak. Tapi Lisa nggak mau. Dan segala macam cara Lisa lakukan supaya Kak Chan itu bisa pisah sama dia. Supaya jangan sampai niat busuknya Gege itu berhasil. Dan Lisa sampai lakukan segala macam cara. Bahkan Lisa sampai pukul Kak Chan. Itu Lisa benar-benar minta maaf Kak. Tapi apapun yang kau lakukan itu Lisa, tetap kamu salah. Tidak seharusnya kamu mengambil tindakan yang membahayakan orang lain. Apalagi saya sendiri. Tidak begitu caranya kalau kamu mau jauhkan saya dengan Gege. Harusnya kau kasih tahu sama saya. Kau cari saya, bicara empat mata sama saya. Kakak, saya sudah sering kakak, saya sudah pengen bilang sama kakak, tapi tidak ada yang bisa percaya saya. Apalagi semenjak dia jadi kepercayaannya kakak, tidak ada kesempatanku untuk bicara berdua sama kakak, selalu dia gagalkan kak.
Harusnya hal yang seperti ini kamu kasih tahu sama saya supaya saya bisa antisipasi. Iya, harusnya kau tuh udah poin juga sama kakak. Ini kok cuma selalu kasih kakak isyarat, kau celakai kakak. Cuman kasih tunjuk kejahatanmu dan kita ya. Apa bedanya kau dengan Gege juga? Saya cuman hati-hati, jangan sampai kalau saya langsung to the point sama kakak, saya tidak tahu ternyata Gege ada plan B Kak untuk menghancurkan kantor begitu. Saya kan cuma tahu satu aja niatnya waktu itu Kak, dia pengen musuhi perusahaan. Terus dia ajak Lisa, tapi Lisa nggak mau. Terus kakak saya sudah berusaha bilang sama kakak, sama semua orang, tapi tidak ada yang percaya sama Lisa Kak. Saya juga tidak menyangka kenapa niatnya Gege sampai sejauh itu, Kak. Ini alasan dia masuk di Kedes Beauty. Dia ingin merebut semua yang saya punya, gitu. Betul, Kak. Lisa sama Gege sama-sama masuk. Sama-sama anak baru di sini. Tapi Lisa tidak ada niat sedikit pun buat lukai kakak atau buat menguasai kantor. Tapi salah, Lisa. Saya tidak membenarkan apa yang sudah kau lakukan selama ini. Oke lah, memang niatmu untuk melindungi perusahaan. Tapi itu kan merugikan saya juga. Kamu mencelakai saya, mencelakai yang lain. Apa kamu tidak pikir panjang untuk hal itu? Saya tahu kok, kamu kok yang bakar itu berkas. Saya tahu, Lisa. Iya, Kak. Lisa minta maaf, Kak. Lisa udah bingung, Kak. Mau pakai cara apa lagi supaya kakak bisa menjauh dari Gigi itu. Jadi, Lisa anggap dengan seperti itu kakak akan salahkan Gigi dan kakak akan jauhi dia sendiri. Tapi ternyata tidak ada yang berhasil sedikit pun. Karena caramu salah, Lisa. Walaupun niatmu baik, tapi tidak begitu juga caramu. Itu kok baru sak dokumen, baca lakai kacan. Itu merugikan kakak, Iya. membuang waktunya kakak. Coba kemarin kau ndak bakar itu, ndak bakal kakak sampai ke Jakarta. Bakal lebih cepat lagi ketahuan Gege itu. Iya betul, mungkin dia belum sempat ambil Iya. apapun yang kayak Masih ibu bisa kakak berangkas pantau atau dia di sini, semua. makanya. Karena kakak tinggalkan kantor, jadi makin leluasa apa yang dia mau ambil sekarang. Makanya kalau berbuat itu pikir panjang. Tapi yang hati habis pikir Gege sih, Mama, baiknya kacan sama dia baru dikasih begini kacan. Makanya apa yang dibutuhkan dikasih kakak, Iya, dikasih fasilitas, fasilitas. transportasi, semuanya dipercayakan sama dia. Tapi apa? Dikecewakan kakak, bukan malah mengecewakan lagi sih. Sudah mengkhianati. Ih, betul-betul sih. Pengkhianat terbesar. Buat kalian ada orang begitu Saya sampai tidak bisa tidur memikirkan ini, Leh. Pastilah Kak. Kayak tidak saya pasti ada sangka, betulan. Fasilitas sudah saya berikan semuanya sama dia. Tapi apa yang saya berikan sama dia, dia mau jual, dia mau jadikan uang semuanya. Kayak sebutuh uang itu Kak dia. Padahal kak dia bercerita dengan kita, dia itu mampu, apa-apa bisa dia beli. Kayak kamera yang dia kasih tunjuk dengan kita. Ternyata itu uang dari sini, uang dari perusahaan. Ih, dasar Leh, maling. Saya nggak kaget sih, emang dasarnya dia kayak gitu kok. Tapi untungnya saya pasang CCTV di ruanganku, Leh. Jadi saya tahu dan siapa pelakunya yang buka berangkasku. Ternyata memang betul Gege. Bapak lagi deh ini masuk. Gege, ih dasar tidak tahu malu, bapak yang kau datang. Apa yang kau melakukan? Bapak kok masuk lagi? Hah? Buat apa kau datang ke kantor? Berani-beraninya kau sini kasih. Masih berani kau munculkan mata hidungmu di sini? Nggak puas kemarin kau tampar saya, Lisa? Nggak sekarang kau mau bunuh saya? Hah? Biar apa yang saya rasakan tuh setimpal dengan apa yang saya lakukan. Maksudmu apa, Ge? Kenapa kau masih berani sekali datang ke kantor ini? Kau tidak lupa toh kalau saya sudah pecat kau? Kau mau apa lagi? Hah? Kau mau kembalikan uang yang sudah kamu ambil? Mana sudah? Kau bawa? Saya kemarin tuh mau menjelaskan sesuatu. Menjelaskan apa lagi? Semua sudah terbukti. Stop dulu, Liz. Kita dengar saja dulu apa yang mau dia jelaskan. Buat kalian semua yang ada di kantor ini, dengarkan saya baik-baik. Soal berangkas itu, Kak, itu memang betul saya yang buat. Dan soal uang yang 100-an juta itu, kan kalian tahunya ratusan juta. Sedangkan yang saya ambil, 375 juta. Dasar tidak tahu malu, ini memang ya. Terus,
soal mobil yang kakak bilang yang saya mau jual, memang ada niatku mau jual. Dan soal membalikan nama perusahaan, itu memang saya yang buat. Tapi bukan cuman itu. Perhiasan mahalnya kakak yang senilai 175 juta, saya curi, saya jual. Kenapa kau ini, Ge? Kenapa kau tega sekali melakukan itu sama saya, Kak? Hah? Kau masih tidak punya malu datang ke sini? Itu semua karena saya mau uang, Kak. Saya mau kaya, saya mau hidup mewah, yang berenang di emas, bersayapkan uang kertas. Dan kakak tahu, apa yang saya mau harus saya dapatkan, Kak. Makanya saya masuk di perusahaan ini, pure mau ambil semua yang ada di perusahaan ini, termasuk perusahaannya. Sadarlah kamu tuh, Ge. Dan kalian harus sadar, pertama kali saya masuk ke sini dan Lisa diterima di perusahaan ini, saya tuh sudah ajak kamu, Lis, untuk masuk kerja sama dengan saya. Untuk rebut perusahaan ini, bikin hancur perusahaan ini. Tapi kok tolak? Akhirnya apa? Akhirnya saya ancamkan soal hidupmu, keluargamu. Kalau sampai kau hancurkan niatku, kau bilang sama semua orang soal niat burukku ini, keluargamu dan kau akan hancur. Saya sudah buat skenario yang bagus sekali. Seakan-akan kau yang jahat dan saya yang baik. Tapi akhirnya apa? Kau hancurkan semuanya, Lis. Kau keterlaluan jadi manusia memang. Saya betul-betul kecewa sama kau, Ge. Tapi saya sadar, Kak. Apa yang saya lakukan itu salah. Kacan yang sudah anggap saya seperti adik, seperti keluarga, ternyata seperti saya membunuh keluargaku sendiri. Jujur, Kak, saya menyesal. Saya menyesal dengan semua yang saya buat. Ternyata dari awal yang saya lakukan tidak baik, dengan buruk, hasilnya jauh lebih buruk, Kak. Alhasil, sekarang saya begini. Saya minta maaf, Kak. Saya menyesal. Sumpah, Terus sekarang kau datang ke sini, apalagi yang kau mau? Hah? Kau mau apa lagi dari saya? Saya datang kemari mau menjelaskan semuanya. Soal buruk-burukku. Soal apa yang saya lakukan selama ini. Saya mau jelaskan itu semua, Kak. Saya menyesal, Kak. Nggak usah percaya dia, Kak. Ya Kak, dan percaya Kak. Memang sekarang saya susah dipercaya. Memang. Iyalah. Tapi ini yang saya rasakan, saya menyesal. Serius, saya menyesal, Kak. Asik ya. Penyesalan datang di akhir dari awal, mulai awal pendaftaran. Betul. Asik sekali setelah apa yang kau perbuat baru kok enak-enak bilang menyesal. Kak, saya menyesal, Kak. Sumpah, saya minta maaf. Kau nikmati dulu uangnya baru kau bilang menyesal. Itu semua karena saya gila uang. Memang kau gila uang. Saya butuh semuanya. Kamu tidak tahu soal hidupku bagaimana. Saya butuh semuanya. Semua orang butuh uang, tapi bukan begitu caranya dapat uang. Saya tidak semampu yang kalian pikirkan. Kenapa kau bisa sampai kita kau mampu, Den? Ya, kau pembohong berarti. Saya bukan bohong, Kak. Saya cuma mau menyelamatkan diriku sendiri. Cuman perusahaan ini jalan satu-satunya untuk menyelamatkan saya. Mungkin saya pikir dengan cara menguras semua yang ada di perusahaan ini, bikin hidupku jauh lebih baik. Tapi kita yang sengsara kok bikin. Dan saya tidak tahu kenapa pikiranku dulu begitu. Karena memang kau niatmu buruk, kau penjahat. Kak, saya minta maaf sekali. Tidak usah tuntut kakak. Saya tahu saya menyesal. Saya sudah menyesal, Kak. Tolong maafkan saya, Kak. Saya tidak harus begini. Setelah saya ingat-ingat, kakak sudah baik sama saya, sudah anggap saya seperti adik kakak sendiri. Kepercayaan kakak, tapi harusnya saya dari awal kebaikanku itu kau pikirkan. Tidak begini caranya, Ge. Saya minta maaf, Kak. Saya menyesal. Saya sudah tidak bisa maafkan kau. Saya sudah kecewa sama kamu, Ge. Bukan cuma 1 kali 2 kali kau bikin kesalahan. Tapi berkali-kali. Karena itu saya menyesal, Kak. Sekarang baru saya sadar semuanya. Saya pikir mungkin sudah terlalu terlambat. Tapi tidak tenang saya kalau tidak minta maaf, Kak. Kalau masalah ini tidak terbongkar, kau tidak akan menyesal. Kau tidak akan mengeluarkan kata-kata itu, Ge. Kau bahkan akan hancurkan saya. Kau bakal habiskan semua yang ada di sini. Kau tidak pikir banyak sekali orang yang bekerja di perusahaan ini. Banyak orang yang bergantung di perusahaan ini.
Kau mau ambil semuanya. Dan bahkan uang yang kau ambil itu ada haknya mereka, Ge. Itu yang saya tidak habis pikir sama kau. Saya minta maaf, Kak. Saya minta maaf sekali. Dan Itu suku-suku itu kakak. Itu kenapa? saya tuh cuma disuruh orang. Sudah begini masih bisa aku masalahkan orang? Iya. Kok jahat saja. Sadari saja kejahatanmu, tidak usah kau fitnah lagi orang. Saya tidak fitnah siapa-siapa, Lisa. Saya cuma memang disuruh orang. Kau disuruh orang? Siapa? Ya, sebenarnya saya disuruh orang, Kak. Sebelum saya memulai semua rencana-rencana dan ide buruk ini. Jangan percaya, Kak. Siapa? Percaya, Lisa. Kak. Lisa yang suruh kau. Bukan. Dewi yang suruh kau. Raka. Siapa? Bukan. Siapa yang kamu tuduhkan? Orangnya tuh sudah pasti kakak tahu. Orangnya sudah kakak kenal. Orang yang kakak tahu pokoknya, orang yang kakak kenal. Dia tuh punya dendam pribadi sama kakak. Dan sampai dia tuh kasih saya ide, mempengaruhi pikiranku sendiri. Sampai saya buat sejahat ini. Alah, skenario apa lagi kau buat ini? Pembelaan dari mana lagi? Tidak masuk akal, Ge. Tidak. Apa yang kau keluarkan itu tidak masuk akal. Apalagi kau mau jadikan kami kita, Me. Kakak terserah kakak mau percaya atau tidak percaya. Tidak ada yang mau percaya lagi kau. Tapi itu yang nyatanya. Saya kali ini tidak bohong, Kak Dewi. Kali ini saya sumpah, nyata, bicara jujur. Ada yang suruh Bawa saya. Sumpah. Ada yang suruh berani, kau masih berani bawa sumpah. Ada yang Kalau suruh memang ada yang suruh kau, kasih ketemu saya dengan orang itu. Sekarang. Tidak, tidak bisa, Kak. Ada. Bukan saya tidak mau. Saya tidak bisa. Karena ini soal hidupku, keluargaku. Jadi menurutmu kita sih tidak hidup? Kalau saya kasih tahu bisa-bisa hidupku hancur. Jadi kau cuma mau hancurkan hidupnya kita. Egois sekali kau. Cuma dirimu kau pikir bisa hidup, bisa tidak. Memang kita tidak. Kamu tidak tahu hidupku diancam karena ini semua. Apa bedanya kau bancam Lisa? Iya. Apa bedanya kau menghancurkan ini perusahaan dengan kita yang masih di sini? Tapi lihat dia baik-baik. Karena saya bisa jaga diriku. Nggak kayak kau sakit jiwa. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri, Ge. Tanpa kau memikirkan orang-orang yang ada di sini. Coba kau pikir, kalau seandainya itu perusahaan ada di tanganmu, bagaimana nasib mereka? Hah? Kalau Saya sudah menyesal. Kalau memang kau disuruh orang, satu saja, kau kasih ketemu saya sama orang itu. Oke, saya kasih tahu, tapi saya tidak ikut-ikutan. Saya tidak mau ikut. Kakak silahkan ketemu sama dia sendiri. Tidak bisa seperti itu lagi. Kau yang berbuat, kau harus bertanggung jawab. Apa yang sudah kau lakukan, kau harus tanggung jawab. Masalahnya ini soal hidupku, Kak. Hidupku diancam, Hidup keluargaku mereka seperti diancam. apa? Hah? Hidupku bagaimana? Apa yang sudah kau ambil, kau pikirkan itu nggak? Saya pikir. Senangnya saja, buruknya tidak. Gila kau ini. Saya gila. Ya serakah. Sudahlah Kak, makan waktu juga kau. Ya udah, tidak perlu kan? Kakak dengar apa? Dia itu datang ke sini cuma buang-buang waktu. Bukan cuma saya yang akan menghancurkan, tapi bisa jadi orang di luar sana juga ikut menghancurkan kalau kakak nggak tahu orangnya siapa, kalau kakak nggak mau cari tahu orangnya siapa. Kak, usir saja dia. Sekali Kak. saya nanti jadi keluar ini, Kak. Jangan percaya. Bibirnya berbisa. Tidak bisa, Kak. Saya cuma mau kasih tahu kalau ada yang suruh saya. Itu saja yang saya mau kasih tahu. Ya kalau memang ada yang suruh kau, mana orang yang kasih ketemu saya sama orang itu? Saya tidak mau. Saya tidak mau, Kak. Ini tuh soal hidupku, Kak. Kakak tidak tahu apa-apa soal hidupku. Hidupku diancam. Kalau saya bisa kasih tahu kakak, bisa rusak hidupku, Kak. Hancur hidupku. Kau tidak usah khawatir, ada saya. Saya bakal lindungi kau. Saya bakal maafkan kau, asal kau bisa ketemukan saya dengan orang itu. Maafkan saya terus balik ke perusahaan ini. Memang rencana busuk. Memang dia ini selalu ada Ih, idenya dijebak itu. tuh kakak ini. Dia Iya, bukan usah Kak. percaya Kak, please jangan kakak dengar apa yang dia bilang. Bisa jadi dia mengada-ngada lagi. Jangan itu orang dia bayar supaya mungkin bisa jadi dia jebak kakak sih. skongkol dan dia. Jebak dalam hal apa lagi? Aduh, diam dulu, biar bagaimanapun saya harus ketemu sama orang itu. Bagaimana Kalau memang ada yang suruh kau, Ge. Sekarang, saya minta hari ini ketemu. Tapi sepakat dulu. Saya harus diterima lagi di perusahaan ini. Iya, saya maafkan kau dan saya akan terima lagi kau di perusahaan ini. Kakak. Oke, jangan. Jebakan Ayo, dia, Kak. ayo saya temani. Ayo, sekarang. Ih, kok ini rencana mulai kan? Kakak Kak, jangan jangan Kak. Dia ini pembohong dia juga kakak di Kak. luar sana. Bagaimana kau mau ngelukai kakak lagi? Saya tidak menjebak apapun, Lisa. Kau tidak usah tuduh saya lagi. Sudah selesai saya tuduh kau ya. Tidak bisa saya percaya sama kau. Sudah, enggak apa-apa. Biar saya saja yang pergi. Kalian di kantor saja, enggak apa-apa. Kakak, nanti kalau kakak yang kenapa? Tidak. Awas kau Tunggu, saya telepon dulu. pasti ini rencanamu lagi kan? Rencana apa? Kau mau apakan lagi kakak? Pasti kau tidak ada. Cukup yang lagi kamu buat, kan? Pasti kau skongkol toh. Halo Pak, nanti saya ada kirim Sherlock. Minta tolong standby ya. Oke. Kak, Sudah, enggak apa-apa. Saya sudah telepon orang kok untuk jaga saya. Sherlock. Sekalian aja Lisa ikut Kak buat jaga kakak. Nggak usah kau ikut. Tidak ada hubungannya sama kau. Ini hubunganku sama saya bukan kakak. bicara sama kau ya.
Ini soal hidupku, jadi kau terus ikut-ikutan. Kalau kau tidak mau kenapa-kenapa. Awas kau apa-apa kan kakak, Ge? Tidak akan. Tidak kenapa? Dia bicara wajah Tidak akan saya salah yakin lagi. niatmu udah buruk. Kakak bisa lihat dia senyum-senyum dalam hati ini. Dia ini gak ada penyesalan. Coba kakak lihat mukanya. Dia ini pembohong. Iya, Dia Kak. karakternya itu ya. Baru kenapa kau harus berjanji dengan kakak kau masuk perusahaan ini lagi? Pasti kau niat jahat kan? Karena saya kan mau kerja. Ih, Atau begini saja kak, saya Sherlock saja lokasinya sama kerja. kakak. Iya, Maksudmu? kakak pergi, saya Sherlock sama kakak lokasinya. Maksudmu kau suruh saya pergi sendiri gitu? Ya tidak bisa begitulah, kau harus ikut, kau harus bertanggung jawab. Nanti saya Kalau menyusul. kamu memang mau saya maafkan, kau harus ikut sama saya ketemu itu orang. Biar bagaimanapun kau itu tetap salah. Kau mau diperintah sama orang yang salah. Betul. Sudah kalau begitu. Ya sudah sekarang. Kak, Lisa ikut ya kak. Nggak usah kau ikut. Keras kepala sekali kau itu memangnya. Nggak usah kau tambah-tambah masalah Lisa. Diam kau. Ada ingat kau Nggak tambah usah. jadi beban. Biar saya yang pergi. Saya harus selesaikan masalah ini. Iya, saya yakin. Saya nggak bisa dikasih begini, saya penasaran sama orangnya. Kakak nanti kakak Yang jelas orang itu kakak tahu sih, kakak kenal sih orang itu. Kenal baik malah. Curiga kau emang ini. Jangan kau tuh dalangnya memang. kenal baik kan kakak dan kau kenal baik. Enggak, ada orang di luar sana. Kau tuh sebenarnya niatmu kesini buat kasih tahu semuanya. Terus kau mau minta maaf begitu? Dengan tampangmu begini tuh kayak saya tidak bisa percaya sama kau sebenarnya. Tapi saya penasaran sama orang itu. Kalau kakak penasaran, ayo, jangan buang-buang waktu. Kau itu yang buang-buang waktu. Kak, Jadi, gimana, Ge? Apakah rencanamu sudah berhasil? Pak. Silakan duduk. Oh, jadi selama ini kau dalangnya. Kenapa? Kau kaget lihat saya datang ke sini? Hah? Kau gagal bikin perusahaanku jatuh dan kau berani pengaruhi karyawanku. Hebat kau. Kau punya masalah apakah? Hah? Kamu itu tidak bisa naik dengan caramu sendiri. Bersaing itu sehat. Jangan dengan cara kotor. Kasih mati kamera yuk. Saya harus bicara sama ini orang. Ini masalah internal. Apa yang kau mau dari saya?